Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin teman-teman. Jangan lupa kerja ya. Yang ngantor, yang kerja harus kerja Senin, jangan bolos ya. Walaupun masih euforia Persib kemarin menang. Sebetulnya yang paling penting kemarin itu bukan kemenangan Persibnya ya. Kemenangannya sih ya biasa aja, penalti 1, lalu juga menang tipis ya, dan main di kandang sendiri. Sebetulnya kan bisa lebih dari itu. Tapi yang penting itu adalah adanya perubahan ya dalam permainan Persib. Secara komposisi pemain dan yang lebih penting taktikal sebetulnya ya. Nah, ketika starting line up nih, susunan pemain beredar, saya agak kaget. Persib nggak pakai 4-4-2 ya. Saya lihat kok kayaknya mau mainin 3 back dan bener ya. Saya tadi kepikiran akan main 3-5-2, memperkuat di tengah gitu ya, karena Persib memang stok pemain tengah itu bagus-bagus, memadai. Tapi ternyata enggak ya. Kalau kita lihat sistem penyerangan mereka ini 3-4-3 gitu. Nah, ini suatu keberanian, dan bagaimana Luis Milla dalam kurun waktu sekitar 2 minggu dia bisa jeli ya melihat potensi pemain gitu. Jadi ada pemain-pemain yang di era Roberts ini kita asumsikan ya dia akan membantu penyerangan, misalkan seperti siapa, Sato dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan terbukti Sato itu nggak agresif loh ternyata ya. Jadi kalau Sato yang agresif mah Sato binatang ya. Udah tahu kan, ini jokes bahasa Sunda nih. Jadi Sato itu kalau bahasa Sunda binatang. Nah, Sato yang agresif binatang ya. Tapi kalau Sato yang manusia ini nggak agresif ternyata. Jadi lebih pas itu memang bukan di plot untuk penyerangan gitu ya. Dalam defense lebih bagus gitu. Jadi inti nama kalakuan tong jiga Sato ya. Tunggu nih, seriusnya tuh. Oh iya ya. Nah, jadi taktikal yang beda ini saya yakin Coach Rahmat Darmawan ya, pelatih Rans juga nggak akan menyangka sistem seperti ini ya. Saya yakin. Jadi gini, saya kenal sama Coach RD. Coach RD ini pelatih yang bagus, sabar, low profile, tipikalnya juga analisis gitu ya. Jadi kalau misalkan Coach RD melihat gaya-gaya permainan Persib sebelumnya, itu pasti akan sedikit tidak menyangka bahwa Persib akan bermain seperti kemarin gitu ya. Nah, satu hal yang menjadi catatan jelas ya, Persib itu hanya main oke, hanya main bagus, memuaskan lah, lumayan gitu ya, menghibur. Itu hanya babak pertama dong ya. Indikatornya jelas, 2 gol tercipta di babak pertama. Nah, di babak kedua itu saya pikir ada penurunan ya, drop yang cukup kentara, tapi beruntung kita nggak kemasukan lebih dari 1 gol gitu loh. Nah, kita bahas hal lain terkait tiket ya. Kemarin katanya sempat ricuh tuh penukaran tiket di Progresif, sempat ricuh ya. Dan yang lebih menyakitkan untuk saya ya, nih saya ingin memaparkan hal yang menyakitkan. Ada rilis resmi nih di medianya Persib bahwa Persib PT PBB mengatakan bahwa dalam proses atau dalam momen penukaran tiket ya, untuk menukarkan ke tiket gelang di lapangan Progresif, katanya banyak bobotoh yang sebetulnya tidak membeli tiket tapi pingin nuker gelang. Nah, menurut saya itu nggak logis. Itu suatu tuduhan, suatu asumsi yang sangat serius ya. Gini loh, kalau ada penonton nggak punya tiket, nggak punya kepastian, dia hadir di stadion seperti sistem-sistem sebelumnya ya, waktu kejadian ada yang meninggal dan lain sebagainya, itu masuk akal karena bobotoh dia memang nggak akan menukarkan tiket, dia akan berusaha mencari tiket dari calo, kalau nggak mungkin bayar ke petugas dan lain sebagainya. Tapi kalau ada bobotoh ya datang ke penukaran tiket seperti Progresif misalkan ya, Zipur segala macem, ya itu nggak mungkin lah ya. Jadi gini, dirilis itu seakan-akan bobotoh oknumnya ini banyak banget gitu. Padahal saya yakin gitu, kalau misalkan ada yang iseng datang ya, belum beli tiket, tapi dia pingin gelang, mungkin apakah dia mau beli dadakan atau apa karena dia nggak ngerti, itu juga nggak banyak banget. Tapi dirilis itu seakan-akan bobotohnya itu banyak banget ya, bobotoh yang datang belum bayar, belum beli, tapi pingin tiket gelang. Saya nggak percaya itu
ya, karena saya yakin bobotoh yang sampai mau-maunya datang ke tempat penukaran tiket tuh, yang ribet, jauh, bayar parkir jalan jauh gitu ya, itu saya yakin mereka-mereka yang memang berhak atas tiket gelang itu, saya yakin mereka udah bayar kok gitu ya. Nah terus nasibnya gimana coba? Banyak sekali para bobotoh yang sudah membayar gitu ya, tiba-tiba karena ditutup lebih awal nggak bisa mendapatkan hak mereka gitu. Gini loh, jadi kalau PT PBB mau berbisnis ya, bisnis yang benar gitu, perlakukan ya para pembeli tiket ini sebagai konsumen yang bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik gitu ya, gitu. Oke teman-teman, gitu aja ya. Jadi Persib menang tapi masih banyak catatan, dan bagusnya Wismia dia mengakui ya babak kedua memang nggak sesuai harapan gitu. Oke, gitu aja ya. Yang sabar nih, yang kemarin udah bayar, udah beli tiket tapi nggak bisa masuk stadion karena penukaran ditutup lebih awal ya. Sing sabar ya. Sing kagentosan ke Gusti Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.